While I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with. Hai semua, perkenalkan nama saya Grace Christine Putri Tarnizebua. Saya dari kelas 10-2 SMA Negeri 3 Tarutung. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai industri keuangan non-bank. Tapi sebelum itu, kita itu harus mengetahui apa sih sebenarnya industri keuangan non-bank itu? Jadi, industri keuangan non-bank merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan untuk kegiatan investasi di suatu perusahaan dan akan menerbitkan suatu surat berharga. Industri keuangan non-bank itu juga disebut sebagai LKBB ataupun dengan kepanjangan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Nah, adapun tujuan dari industri keuangan non-bank ini yaitu untuk membantu pertumbuhan ataupun perkembangan dari pasar modal agar penyaluran dananya itu lebih efisien sehingga bisa membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera lagi. Nah, adapun jenis-jenis dari industri keuangan non-bank ini yaitu seperti pasar modal, asuransi, financial technology, lembaga keuangan mikro, pegadaian, dan lain sebagainya. Tapi pada kali ini, saya hanya akan menjelaskan salah satu di antaranya yaitu asuransi. Asuransi merupakan suatu surat perjanjian yang mengikat antara si penanggung dan juga si tertanggung, yang dimana mereka akan diberikan suatu premi kepadanya untuk penggantian kepadanya yang mungkin adanya terjadinya kerusakan ataupun suatu kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan yang mungkin terjadi pada suatu peristiwa yang tidak tentu. Nah, pihak tertanggung merupakan pihak yang mengasuransikan ataupun mempercayakan kepemilikannya, sedangkan pihak penanggung merupakan pihak yang memberikan jaminannya. Dalam asuransi terdapat 3 unsur. Yang pertama itu adalah premi. Premi merupakan suatu kewajiban yang wajib dibayar oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Nah, premi ini wajib dibayar oleh pihak tertanggung supaya si pihak tertanggung ini bisa merasakan manfaat dari asuransi yang didapatkan. Nah, yang kedua itu adalah polis asuransi. Polis asuransi merupakan suatu dokumen legal yang menjadi dasar hukum antara si pihak tertanggung dengan si pihak penanggung. Nah, yang ketiga itu adalah klaim asuransi. Klaim asuransi merupakan suatu permohonan dari nasabah kepada perusahaan asuransi supaya bisa melakukan pembayaran sebagai bentuk ganti rugi. Asuransi memiliki 2 fungsi. Yang pertama adalah fungsi utama. Fungsi utama dalam asuransi yaitu untuk mengalihkan atau membagi risiko dan juga sebagai bentuk pengumpulan dana. Sedangkan yang kedua adalah fungsi sekunder. Fungsi sekunder dalam asuransi yaitu untuk membantu pertumbuhan usaha, pencegahan kerugian, dan dalam manfaat sosial yaitu untuk mempercepat pemulihan perekonomian. Asuransi memiliki 3 peran. Yang pertama yaitu memberikan keamanan. Asuransi menyediakan dukungan keuangan dan mengurangi risiko ketidakpastian. Asuransi bisa menjadi pelindung ketika terjadinya kerusakan ataupun kehilangan secara tiba-tiba. Yang kedua yaitu menghasilkan sumber dana. Premi yang telah dikumpulkan oleh nasabah asuransi akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi oleh pembelian surat berharga pemerintah ataupun saham. Nah, dana ini akan digunakan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dan juga mendukung perekonomian negara. Yang ketiga yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, asuransi bisa menurunkan tingkat kerugian sehingga bisa menaikkan kestabilitasan keuangan dan juga bisa mendorong aktivitas perdagangan yang ada di negara. Ada berbagai macam jenis asuransi. Nah, kita lihat dari segi penjabarannya. Yang pertama yaitu dari segi sifatnya.
Dari segi sifatnya ini, itu lagi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu asuransi wajib ataupun asuransi sosial. Asuransi wajib ataupun asuransi sosial merupakan asuransi yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat dan masyarakat itu wajib juga membayarnya. Adapun tujuan dari asuransi wajib ataupun asuransi sosial ini yaitu sebagai jaminan dasar bagi masyarakat. Nah, adapun contohnya yaitu seperti BPJS Kesehatan. Yang kedua yaitu asuransi sukarela. Asuransi sukarela itu yang berarti asuransi ini tidak dipaksakan orang tersebut untuk mengikuti asuransi tersebut. Contohnya yaitu adalah PT Jiwasraya. Nah, yang kedua yaitu kita lihat dari segi objeknya. Yang pertama yaitu adalah asuransi orang. Asuransi orang ini itu lebih mencakup ke asuransi beasiswa, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan juga asuransi lainnya. Sedangkan yang kedua yaitu asuransi umum ataupun asuransi kerugian. Asuransi umum ataupun asuransi kerugian ini lebih mencakup ke harta benda, tanggung jawab hukum, dan juga kepentingan uang. Terdapat 6 prinsip kegiatan usaha asuransi. Yang pertama yaitu adalah insurable interest. Maksudnya, ketika terjadi musibah, maka ganti rugi hanya akan diberikan kepada seseorang yang memiliki kepemilikan atas keuangan ataupun objek tersebut. Yang kedua yaitu adalah utmost good faith. Maksudnya adalah semua fakta yang akan diasuransikan, baik diminta ataupun tidak, harus diungkapkan secara lengkap dan juga akurat. Yang ketiga adalah proximate cause. Maksudnya adalah penggantian kerugian hanya akan dibayarkan ketika peristiwa yang dominan menimbulkan banyak kerugian. Yang keempat adalah indemnity. Indemnity maksudnya adalah adanya penggantian dari kerugian asuransi. Yang kelima adalah subrogation. Subrogation adalah jika si tertanggung memiliki hubungan dengan pihak ketiga, maka si tertanggung harus mencari salah satu penggantian dari kerugian tersebut. Yang keenam adalah contribution. Maksudnya adalah jika si tertanggung lebih dari satu polis, maka ia tidak mungkin mendapatkan penggantian kerugian dari perusahaan asuransi secara penuh. Ada berbagai macam produk-produk dari asuransi. Yang pertama yaitu adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan suatu perlindungan ketika datangnya kematian ataupun ketika terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya salah satu anggota tubuh. Yang kedua yaitu asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini merupakan asuransi yang menjadi proteksi bagi kesehatan diri kita. Yang ketiga yaitu adalah asuransi kendaraan. Nah, asuransi kendaraan ini berfungsi untuk melindungi setiap kendaraan pribadi kita, baik itu ketika terjadinya kerusakan ataupun terjadinya kecelakaan. Yang keempat adalah asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan ini merupakan produk yang digunakan sebagai tabungan masa depan bagi setiap pelajar. Dan yang kelima adalah asuransi properti. Asuransi properti merupakan produk yang melindungi rumah ataupun bangunan dari kerusakan ataupun dari kebakaran. Demikian pemaparan materi saya mengenai industri keuangan non-bank asuransi. Sekian dan terima kasih.